Melakukan silaturahim secara langsung ke kediaman Bapak Erlangga yang tentunya ingin secara langsung menyampaikan minal aidin wal faizin. Kesempatan ini kita bersilaturahmi dan bertemu fisik untuk saling maaf lahir dan batin. Tapi kata Gilbert itu the politic of the small thing. Jadi politik kita itu seringkali dibicarakan dalam ruang-ruang yang sebenarnya begitu santai, sempit, dan terlihat sepele. Penyatuan diri ke dalam satu koalisi, kalau sebelumnya kita tidak melakukan komunikasi secara intens. Untuk melakukan silaturahim secara langsung ke kediaman Bapak Erlangga yang tentunya ingin secara langsung menyampaikan minal aidin wal faizin. Beberapa saat yang lalu beliau ada di luar kota dan alhamdulillah hari ini bisa bertemu secara langsung diterima di kediaman beliau. Seperti yang beliau sampaikan tadi, kami ingin terus membangun silaturahim, tentu bukan hanya di situasi lebaran, tetapi setiap saat komunikasi kami berjalan dengan sangat baik dan saya terus mendoakan semoga Pak Erlangga sehat walafiat dan sukses. Kesempatan ini kita bersilaturahmi dan bertemu fisik untuk saling maaf lahir dan batin dan dalam suasana lebaran, dan juga tentu kepada teman-teman media cetak, media elektronik yang hadir di sini, kami juga mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya yang dibicarakan adalah kekeluargaan dan juga terkait dengan silaturahmi seperti biasa kita bahas keluarga. Ya, saya kira ini kan satu fenomena politik ketika antar ketua umum partai politik itu melakukan silaturahmi ya. Kita di Indonesia seringkali menyebutnya sebagai silaturahmi plus-plus. Yang umum ini karena momentum Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dan seterusnya. Tapi kata Gilbert itu the politic of the small thing. Jadi politik kita itu seringkali dibicarakan dalam ruang-ruang yang sebenarnya begitu santai, sempit, dan terlihat sepele. Anggaplah misalnya Idul Fitri ini kan relatif agak sepele ya, karena ritus tiap tahunan yang kemudian orang menerka tidak akan ada pembicaraan apapun. Tapi di kita, di ruang meja yang dianggap sepele dan sederhana itulah kemudian gagasan-gagasan besar bisa disediakan bersama. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian pertemuan Pak Erlangga dengan AHY itu dianggap sebagai upaya untuk menjalan hubungan menuju jalan panjang di 2024. Tentu ini kan perlu dikomunikasikan kepada ketua umum partai yang lain, termasuk juga dengan Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Dan ini saya kira tentu kan komunikasi secara intens itu akan menjadi permulaan bagi munculnya kemudian komunikasi yang erat lagi. Jadi, saya kira ini penting ya. Nah, kan orang nggak tiba-tiba kemudian harus melakukan penyatuan diri ke dalam satu koalisi kalau sebelumnya kita tidak melakukan komunikasi secara intens masing-masing partai politik. Jadi kalau hanya sebatas silaturahmi biasa, Rifana, nggak menarik diskusinya. Harus ada cantolan politiknya dengan Pilpres. Apalagi misalnya ada pujian-pujian dan kemudian pertalian historis yang coba untuk diungkit bahwa Golkar dan Demokrat sempat pernah dalam satu perahu koalisi di zaman SBY gitu ya. Dalam 2 periode belakangan lebih memilih untuk berseberangan gitu karena Demokrat ke Prabowo, misalnya Golkar ke Jokowi. Jadi itu yang kemudian dilihat sebagai satu fenomena politik. Yang kedua yang paling penting menurut saya adalah karena bagi Golkar adalah Pak Erlangga itu adalah harga mati yang harus maju dalam pencapresan, tentu membuka komunikasi politik dengan berbagai kanal tidak bisa dipungkiri. Apalagi sekarang sudah mulai ada slot-slot bahwa misalnya Prabowo dengan Puan, kemudian Anies dengan Sandi misalnya, bisa saja dengan Ganjar Pranowo, Pak Erlangga gitu, kemudian dengan AHY. Kemungkinan itu akan terus dicoba ya. Tapi yang jelas saya melihat ke depan bahwa akan terjadi pertarungan antara ketua umum partai yang terutama masuk 3 besar dengan mereka yang kemudian memiliki elektabilitas yang cukup kuat tentang konfigurasi Pilpres di 2024 yang akan datang. Jadi bagi saya ini adalah satu fenomena politik yang pasti ada panggung belakangnya yang kemudian bicara tentang politik elektoral, entah itu Pilpres
entah itu pileg, dan saya juga yakin tentu juga menyangkut pilkada serentak yang juga digelar 2024 yang akan datang, Rifana ya. Pertemuan dua tokoh politik selalu menjadi sorotan khalayak luas. Namun, di balik itu semua, nyatanya pertemuan tokoh politik tidak selalu berisi hal-hal serius soal politik dan kondisi kekinian. Obrolan santai penuh canda juga bisa terjadi. Hal ini terekam dari pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 lalu. Bertemu dalam momen silaturahmi Lebaran, Airlangga dan AHY sempat bersenda gurau di tengah pertemuan selama 30 menit itu. Sebuah candaan itu terkait kepanjangan dari nama AHY. Airlangga mengaku sempat melemparkan tebak-tebakan untuk Agus Yudhoyono soal AHY singkatan dari apa. AHY yang mendapat tebak-tebakan sempat terdiam sejenak, kemudian tersenyum. Tadi saya jawabnya Agus Harimurti Yudhoyono, tapi ada versi lain, katanya Airlangga Hartarto. Yes. AHY juga jadinya, ungkap AHY. Usai pertemuan, Airlangga mengaku kedatangan AHY adalah silaturahmi Lebaran biasa. Airlangga dan AHY juga sempat membahas soal tim bola voli binaan keluarga mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Bogor Lavani yang berhasil menjuarai Pro Liga Voli 2022. Kami membicarakan perihal keluarga, yang biasanya memang selalu kita bahas saat silaturahim. Kita bahas juga bahan dari capaian klub bola voli Lavani yang menjadi juara liga, dan kebetulan kan diurus oleh Pak SBY dan keluarga, kalau saya kan pengurus olahraga wushu. Jadi kita punya interes yang sama di keolahragaan, kata Airlangga. Dalam kesempatan itu, AHY turut mendoakan Airlangga sukses menjalankan amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Terlebih, AHY menyadari bahwa tugas Airlangga sangat luar biasa demi kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama selama menghadapi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan dengan situasi yang semakin membaik pandeminya, ekonomi rakyat bisa tumbuh kembali, ujar AHY. Sementara itu, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Muhammad Gusti menyebut, pertemuan Airlangga Hartarto dengan AHY merupakan sinyal politik yang positif dan sehat menuju kontestasi pemilihan pemimpin mendatang. Airlangga Hartarto dinilai sosok pemimpin politik teknokratik yang tangguh terutama dalam menghadapi pandemi serta menjaga ekonomi tetap stabil. Sementara, sosok AHY dinilai Gusti merupakan simbol pemimpin politik anak muda yang mewakili momentum milenial dalam memimpin. Saya rasa ini kolaborasi terbaik mengingat keduanya merupakan dua sosok yang memiliki kapasitas. Kolaborasi keduanya sangat strategis dan saya harap akan berdampak positif, sebuah harapan baru di mata masyarakat, calon pemilih, khususnya anak muda. Di mana isunya bagi mereka adalah sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan, ujar Gusti, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Lebih lanjut, Gusti menambahkan, pertemuan dan AHY yang sudah kesekian kali ini dapat membuka peluang pasangan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 nanti.